Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Humaira Malo dengan NIM B2406656, kelas F02, dosen pengampu Bidanwati SST MK. Tugas mata kuliah pelayanan promotif dan preventif pada infeksi menular seksual dengan judul Infeksi Menular Seksual pada Ibu Hamil. Latar belakang infeksi menular seksual pada ibu hamil. IMS yang disebabkan oleh bakteri, virus, atau parasit dapat ditularkan melalui hubungan seksual dan dalam beberapa kasus juga melalui persalinan dan menyusui. Ibu hamil memiliki risiko yang lebih tinggi untuk tertular dan juga dapat menularkannya kepada bayinya, menyebabkan konsekuensi serius bagi kesehatan ibu dan janin. HIV pada ibu hamil. Risiko penularan HIV dari ibu ke janin yang dapat terjadi selama kehamilan, persalinan, dan menyusui. Ciri-ciri ibu hamil yang terkena HIV yaitu kondisi fisik yang lemah, muncul ruam pada kulit, bisul di sekitar alat kelamin, pembengkakan kelenjar getah bening, serta gejala lain seperti sakit kepala, demam, kelelahan, sakit tenggorokan, dan nyeri otot serta sendi. Gejala-gejala ini mungkin muncul setelah 2-4 minggu sejak terinfeksi HIV. Penularan HIV dari ibu ke janin. HIV dapat ditularkan dari ibu ke janin melalui berbagai cara, termasuk melalui plasenta selama kehamilan, cairan vagina saat persalinan, dan melalui air susu ibu selama menyusui. Faktor resiko yang mungkin terjadi. Beberapa faktor dapat meningkatkan resiko penularan HIV dari ibu ke janin, seperti status HIV ibu yang lebih lanjut atau HIV tahap 3 atau 4, jumlah sel CD4 ibu yang rendah, jumlah virus ibu yang tinggi, infeksi akut pada ibu selama kehamilan, infeksi ikutan sifilis, malaria atau tuberkulosis, serta kelahiran prematur. Pencegahan HIV. Penularan HIV dari ibu ke janin dapat dicegah dengan pemberian obat antiretroviral atau ARV pada ibu hamil positif HIV selama kehamilan, persalinan, dan menyusui, serta dengan melakukan pemeriksaan visite voluntary counseling and testing pada ibu hamil. Stigma dan kurangnya pengetahuan. Stigma masyarakat terhadap HIV/AIDS dan kurangnya pengetahuan ibu hamil tentang HIV/AIDS dapat menjadi penghalang dalam deteksi dini dan pencegahan penularan HIV dari ibu ke anak. Pengobatan HIV pada ibu hamil. 1. Terapi antiretroviral atau ARV. Pemberian ARV sangat penting untuk menurunkan kadar virus HIV dalam tubuh ibu, meningkatkan daya tahan tubuh, dan meminimalkan resiko penularan ke bayi. 2. Persalinan. Jika ibu hamil HIV memiliki viral load yang rendah, maka persalinan normal dapat dilakukan. Jika viral load tinggi, maka persalinan sesar mungkin disarankan untuk meminimalkan resiko yang terjadi. Pencegahan penularan setelah kelahiran. Bayi yang lahir dari ibu yang terinfeksi HIV akan diberikan obat antiretroviral selama beberapa minggu setelah lahir untuk mencegah infeksi HIV. Konseling dan pendampingan. Ibu hamil yang positif HIV juga membutuhkan konseling dan pendampingan medis, psikologis, dan sosial untuk memastikan mereka mendapatkan dukungan yang memadai selama kehamilan, persalinan, dan pasca persalinan. Pencegahan penularan melalui ASI. Jika ibu hamil memiliki kadar virus HIV yang tinggi, pemberian ASI sebaiknya dihindari untuk mencegah penularan HIV kepada bayi. Berikut adalah video edukasi antara bidan dan pasien tentang infeksi menular seksual pada ibu hamil. Sebelum bidan melakukan edukasi kepada pasien, bidan pertama-tama memperkenalkan diri dan menjelaskan tentang infeksi menular seksual atau maksud dari edukasi IMS yang meliputi bahaya IMS bagi ibu dan janin, serta pentingnya screening dan pengobatan dini.
Edukasi juga perlu menekankan pencegahan IMS melalui perilaku seksual yang aman dan konsultasi dengan dokter jika ada gejala. Edukasi yang bisa diberikan yaitu bidan menjelaskan bahwa kondom merupakan alat kontrasepsi penghalang yang dapat mengurangi resiko penularan IMS tetapi tidak 100% efektif. Menekankan pentingnya monogami dan menghindari hubungan seksual dengan banyak pasangan, serta menjelaskan bahwa pengobatan IMS yang tepat dapat mencegah komplikasi dan penularan kepada bayi. Bidan juga menjelaskan bahwa dengan pengobatan IMS selama kehamilan, kemungkinan penularan kepada bayi saat persalinan dapat ditekan, serta risiko penularan kepada bayi saat menyusui juga dapat ditekan. Peran pasangan sangat penting. Dengan menginformasikan bahwa pasangan juga perlu melakukan screening dan pengobatan IMS jika dibutuhkan. Menjelaskan bahwa IMS dapat menyebabkan masalah kesehatan pada bayi setelah lahir seperti masalah mata, paru-paru, dan hati, dapat menyebabkan kebutaan dan kematian. IMS dapat ditularkan dari ibu hamil ke janin, bayi baru lahir atau bayi sebelum, selama, atau setelah melahirkan. Itulah mengapa pendidikan seksual sangat penting sejak dini. Dengan edukasi yang tepat dan konsultasi dengan dokter, ibu hamil dapat mencegah penularan IMS dan memastikan kesehatan dirinya dan bayinya selama kehamilan dan persalinan. Itulah pentingnya pendidikan seksual dalam mendukung kesehatan reproduksi. Itulah tadi hasil presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Pakatuan wo pakalawiran.